Halo Sobat GSK, pada episode kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul The Jaws yang dirilis pada tahun 2025. Film ini bercerita mengenai dua orang petugas yang menjaga jurang misterius agar makhluk mengerikan yang ada di dalam jurang tidak bisa keluar dan membawa kiamat bagi umat manusia. Opening movie diawali seorang wanita yang bernama Drasa. Ketika Drasa mendengar ada sebuah pesawat mendarat, Drasa langsung mengarahkan senjatanya ke arah target yang jaraknya hampir 4 km. Dengan sekali tembakan, Drasa langsung membunuh targetnya. Di Amerika, seorang mantan sniper yang bernama Levi tidak pernah bisa tidur di malam hari. Ia pun pergi ke pantai mencari inspirasi untuk hobi barunya, yaitu menulis puisi. Tiba-tiba handphonenya bergetar yang menyuruhnya pergi ke markas militer. Levi pun langsung bergegas pergi ke markas militer saat itu juga. Di dalam markas militer, Levi ditemui seorang petinggi agen rahasia yang bernama Bud Lemu. Bud bertanya apakah benar Levi adalah mantan sniper yang berhasil membunuh 113 targetnya dengan sukses. Levi menjawab kalau jumlah aslinya jauh lebih banyak dari itu. Bud pun memberikan misi super rahasia kepada Levi. Beberapa hari kemudian, Drasa pergi ke makam ibunya untuk menemui ayahnya yang sudah menunggu di sana. Meskipun semua misi yang ia jalankan adalah misi rahasia, Drasa selalu memberitahu ayahnya mengenai misinya. Drasa kemudian memberitahu kalau pemerintah Rusia akan mengirimnya untuk melakukan misi yang sangat rahasia. Scene selanjutnya, Levi yang sebelumnya dibius kemudian terbangun di dalam pesawat. Petugas menyuruh Levi bersiap-siap karena 3 menit lagi ia harus terjun ke bawah dan kemudian berjalan sejauh 38 km ke utara sesuai arahan yang sebelumnya sudah diberikan. Sesampainya di darat, ia langsung berjalan menyusuri medan yang sangat terjal. Sesampainya di tempat yang dituju, Levi kemudian bertemu dengan seorang marinir kerajaan Inggris yang bernama Jedi. Jadi ini adalah sosok yang akan digantikan oleh Levi. Dari sana Jedi kemudian menceritakan secara spesifik tentang misi yang akan dilakukan oleh Levi. Jedi menjelaskan bahwa lokasi ini sangat misterius. Bahkan selama setahun ia berada di sini. Jedi juga tidak mengetahui di negara mana mereka berada sekarang. Jedi mengatakan selama setahun ke depan semua kebutuhan Levi, mulai dari persenjataan, makanan, bahan baku, alat komunikasi, lengkap dan sudah ada di menara barat ini. Selain menara di timur dan juga barat, ada juga sistem pertahanan menara otomatis di wilayah utara dan selatan, serta bahan peledak di sekitar dinding jurang. Jadi menambahkan bahwa lokasi ini juga dilengkapi dengan sistem penyamaran sehingga apapun yang ada di sini tidak akan bisa diketahui oleh satelit dan juga oleh Google Earth. Jadi yang sudah selesai bertugas lalu pergi ke lokasi penjemputan, di mana ia langsung dijemput oleh satu helikopter. Namun begitu ia naik, tiba-tiba Jedi malah dibunuh. Scene kemudian, hari demi hari dilalui oleh Levi, di mana ia mulai melakukan aktivitasnya seperti memeriksa pembatas, ranjau, sistem radar dan juga persenjataan otomatis. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Levi, dan semua itu harus dilakukan selama 1 tahun. Nah, suatu ketika ia penasaran dengan menara yang ada di wilayah timur. Sampai kemudian Levi memilih untuk mengintip sedikit, dan disinilah ia akhirnya melihat
kalau ternyata ia tidak sendirian. Setelah beberapa minggu berlalu, Drasa yang menjaga Menara Timur lalu melanggar protokol komunikasi pada hari ulang tahunnya, di mana ia memulai percakapan dengan Levi melalui tulisan-tulisan. Levi pada awalnya menolak perbincangan itu, namun kemudian ia memilih untuk membalasnya karena mungkin Levi menghargai kalau itu adalah hari ulang tahun seseorang meskipun dia sendiri tidak mengenalnya. Namun semuanya berubah ketika Drasa menyadari kalau apa yang mereka lakukan barusan menyebabkan beberapa makhluk yang ada di jurang berupaya untuk melarikan diri. Meskipun Drasa harus terluka, namun intinya mereka berhasil mencegah makhluk-makhluk itu naik ke permukaan. Bahkan Drasa juga nggak segan-segan mengungkapkan kepada Levi bahwa kejadian semalam itu merupakan ulang tahun terbaiknya. Nah, ada peristiwa aneh yang terjadi ketika Levi sedang memperbaiki sekaligus mengganti ranjau yang telah hancur sebelumnya. Ada sebuah benda asing yang tampak melayang dari bawah jurang. Penampakan itu juga disaksikan oleh Drasa yang kebetulan sedang memantau pergerakan Levi. Tidak ada yang tahu dengan benda tersebut sampai kemudian benda itu pergi dan menghilang. Scene selanjutnya, hari demi hari Levi dan Drasa sekarang sudah mulai lebih sering berkomunikasi. Mereka juga berbagi keceriaan selama Natal dan musim salju, bermain catur jarak jauh, dan bermain drum. 6 bulan telah berlalu sejak berada di sini. Levi yang terus penasaran terhadap sosok Drasa kemudian mulai memikirkan bagaimana caranya supaya ia bisa bertemu dengan si penjaga Menara Timur itu. Dari sana Levi lalu mempunyai sebuah ide untuk menyeberang ke sisi timur. Ia menggunakan berbagai macam peralatan, termasuk menggunakan roket yang sudah dilucuti untuk menggapai sisi timur yang jaraknya sangat jauh itu. Setelah memastikan semuanya, Levi tanpa basa-basi langsung mengambil setangkai bunga dan kemudian pergi menyeberang. Begitu sampai, Drasa lalu menyambutnya. What's that you're going? Thank you. Di mana dari sana keduanya lalu menghabiskan waktu bersama dengan menceritakan pengalamannya masing-masing. Di momen ini Levi juga tidak lupa memberikan kalau dirinya telah membuatkan sebuah puisi untuk Drasa selama ini yang berada di menara. Yang mana hal itu ternyata membuat Drasa semakin jatuh cinta kepada Levi. Keesokan harinya, sebuah musibah menimpa Levi, di mana pada saat ia menyeberang kembali, tiba-tiba ranjau yang ada di sisi barat meledak akibat ulah seekor makhluk yang mencoba memanjatnya. Mengetahui Levi terjatuh, Drasa dengan cepat mengambil perlengkapan dan kemudian terjun ke jurang menggunakan parasut. Di sisi lain Levi rupanya masih selamat, di mana ia berada di dalam keadaan tergantung di sebuah pohon besar. Begitu sadar Levi mendapati kalau pohon yang ada di dekatnya adalah pohon yang bisa hidup alias merupakan bentukan dari makhluk aneh. Untungnya dalam keadaan tersebut Drasa tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Setelah bertemu kembali, keduanya lalu memeriksa keadaan sekitar. Di sini mereka menemukan bahwa ternyata
setiap kehidupan yang ada di tempat ini, termasuk tanaman, hewan, dan serangga yang ada di dalam jurang, telah bermutasi antara satu dengan yang lainnya. Setelah selamat dari serangan tadi, keduanya lalu memutuskan untuk terus bergerak demi mencari jalan keluar. Namun begitu sampai di suatu area, mereka menemukan beberapa fasilitas terbengkalai karena di luar dirasa terlalu bahaya. Keduanya lalu masuk ke dalam sebuah bangunan, di mana di dalamnya mereka kemudian melihat ada banyak tengkorak manusia yang berasal dari orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Di dalam ruangan ini, mereka berdua kemudian diserang oleh beberapa makhluk yang mirip laba-laba, termasuk juga makhluk aneh lainnya yang juga ikut menerobos melalui pintu masuk. Untungnya dengan segala kemampuan mereka, keduanya berhasil kabur dari bangunan tersebut. Karena posisi mereka terlalu terekspos, Levi dan Drasa lalu mencoba bergerak ke arah tembok jurang, di mana di sini mereka menemukan sebuah pintu masuk menuju ke sebuah fasilitas yang lain. Nah, begitu masuk dan memeriksa keadaan di sekitar, rupanya mereka menemukan kalau ternyata disinilah asal muasal semua bencana ini terjadi. Jadi tempat ini dulunya digunakan sebagai laboratorium penelitian senjata biologis, yang kemudian fasilitas ini lalu ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua akibat gempa bumi yang menyebabkan kebocoran virus yang membuat semua kehidupan yang ada di dalam jurang menjadi terinfeksi untuk menciptakan yang namanya tentara super. Bukan cuman itu, pada saat Levi mencari bukti-bukti yang lain, ia menemukan sebuah file di komputer yang bertuliskan protokol Stray Dog atau anjing liar, yang mana ini merupakan bagian terakhir yang dikembangkan oleh para peneliti pertama untuk mensterilkan lokasi ini dengan menggunakan ledakan nuklir. Namun sejak perusahaan Darklight mengambil alih, otomatis protokol penghancuran itu tidak pernah digunakan. Mereka lebih memilih untuk mempekerjakan orang seperti Levi dan Drasa ketimbang menghancurkannya. Nah, Levi dan Drasa hanya mempunyai waktu beberapa jam sebelum mereka berdua juga akan terpapar, karena semakin lama berada di sini, maka kemungkinan mereka juga akan bermutasi yang semakin besar. Dalam proses untuk mencari jalan keluar, ternyata tidak gampang. Mereka kembali harus bertemu dengan seekor pasukan berkuda, di mana Drasa sempat tertangkap dan kemudian dibawa ke tempat persembunyian makhluk itu yang berada di area peluncuran rudal. Untungnya Levi masih bisa menyelamatkan Drasa tepat pada waktunya, di mana ia langsung menghabisi makhluk itu. Di momen ini Levi mengetahui kalau ternyata makhluk itu tadi merupakan orang pertama yang pernah menjaga Menara Barat, dan ia rupanya juga adalah sosok yang memberikan nama kepada makhluk-makhluk yang ada di jurang sebagai Hello Man. Demi untuk bisa keluar dari fasilitas ini, keduanya terlebih dahulu harus melewati rintangan dari makhluk-makhluk bermutasi di sekitar area penyeberangan. Levi dan Drasa pada akhirnya berhasil melewatinya. Dari sana mereka lalu berjalan menuju ke fasilitas yang lain, dan di sini mereka menemukan beberapa jeep dengan kabel penarik yang nantinya bisa berfungsi untuk membantu mereka keluar dari dalam jurang. Setelah sampai di ujung tembok timur, mereka lalu mengaitkan alat penarik yang ada di jeep dengan bekas kabel pengait milik Levi.
Beberapa makhluk memang sempat mencoba menyerang mereka, namun untungnya Levi dan Drasa berhasil membawa kendaraan mereka sampai di menara timur. Setelah berada di atas, mereka berdua lalu sepakat untuk berpisah selama 5 hari, memastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi di antara mereka berdua. Dan kalau memang tidak ada yang terinfeksi, Levi dan Drasa berencana untuk menghancurkan jurang selamanya, dengan maksud supaya tidak akan ada lagi orang-orang seperti mereka yang akan menjadi korban. Sementara itu, Bart, sosok yang menugaskan Levi, akhirnya juga mengetahui bahwa jurang terlarang ternyata telah disusupi. Sadar kalau Bart juga akan mengirimkan orang-orangnya untuk membunuh mereka berdua, Drasa dan Levi lalu memutuskan untuk mengaktifkan protokol anjing liar demi untuk melindungi seluruh dunia, sehingga cerita Bart yang sudah tiba dengan para tentaranya kemudian menemukan kondisi menara yang dalam keadaan kosong karena tidak mau kehilangan buruannya. Mereka lalu mengirimkan beberapa drone untuk membunuh Levi dan Drasa. Di sisi lain, Levi dan Drasa berusaha sekuat tenaga berlari lebih, memastikan kalau mereka berada di area yang aman terhadap efek dari ledakan yang mencakup radius 4 km, di mana dari sana mereka kemudian melakukan tembakan ke arah sistem radar, sehingga membuat tempat yang sebelumnya tersamarkan kini bisa terekspos. Apa yang dilakukan oleh kedua pasangan ini dengan cepat memicu protokol anjing liar, sehingga membuat Bart dan para tentaranya terperangkap dalam sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Lima hari setelah kejadian itu, Drasa sama sekali tidak bisa menemukan kehadiran Levi. Drasa merasa yakin kalau sepertinya Levi tidak akan mungkin selamat dari ledakan tersebut. Dari sana Drasa kemudian berangkat menuju ke Paris, tempat di mana mereka sebelumnya berencana untuk bertemu kembali. Sadar karena Levi tidak akan pernah kembali, ia lalu membuka surat yang diberikan oleh Levi. Sebulan kemudian, Drasa yang sekarang memilih untuk bekerja di sebuah restoran lokal tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang pelanggan yang ternyata adalah Levi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat YSK.